Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin kita pelajari bersama tentang pre dan post operatif pada kasus-kasus kebidanan. Pertemuan kemarin kita telah belajar bersama tentang beberapa tindakan yang dilakukan pada pasien menjelang masa operasi, beberapa tindakan-tindakan sekaligus persiapan-persiapan yang harus dilakukan oleh bidan untuk mempersiapkan pasien menjalani masa operasi. Berikut kita lanjutkan pertemuan membahas tentang pre and post operatif pada kasus-kasus kebidanan. Baiklah, mari kita mulai untuk pembelajaran hari ini. Ada beberapa hal yang harus dipersiapkan terlebih dahulu sebelum pasien memasuki ke ruang OK. Di antaranya kita siapkan tentang pemeriksaan penunjang, yang mana pemeriksaan penunjang ini tentu saja untuk mendukung tindakan operasi yang akan dilakukan. Beberapa pemeriksaan penunjang tersebut merupakan pemeriksaan radiologi dan pemeriksaan laboratorium untuk menegakkan diagnosa sehingga memperkuat untuk proses operasi yang akan dilakukan. Beberapa pemeriksaan penunjang tersebut diantaranya adalah pemeriksaan fisik yang tentu saja telah dilakukan ketika pasien diterima oleh petugas kesehatan. Tentu saja pemeriksaan fisik tersebut dilakukan secara komprehensif atau menyeluruh dan terfokus terhadap diagnosa yang ditegakkan. Sebagai contoh, ketika bidan menjumpai kasus pasien yang akan menjalani masa persalinan dengan kondisi diagnosa pasien tersebut ibu hamil dengan hipertensi, maka beberapa pemeriksaan fisik terfokus yang harus dilakukan bidan pada kasus tersebut diantaranya selain memeriksa bagaimana kondisi janin, hidup ataukah tidak, dan bagaimana irama detak jantung janinnya. Kemudian kita juga harus mengkaji tentang adakah tanda-tanda komplikasi yang dialami oleh ibu terkait dengan diagnosa hipertensi yang dialami oleh pasien tersebut. Misalnya, ODEM adalah bengkak. Jadi pada pasien dengan kondisi hipertensi, ibu bersalin atau ibu hamil dengan hipertensi, kita harus curiga terhadap beberapa kondisi fisik yang menunjukkan bahwa pasien tersebut dalam kondisi yang patologis. Salah satunya adalah odem pada palpebra, yakni odem atau bengkak pada kelopak mata. Selain itu, kita juga harus mengkaji bagaimana dengan blood pressure atau tekanan darah pada pasien tersebut. Adakah nyeri ulu hati yang dialami oleh pasien tersebut? Kemudian kita juga harus mengkaji adakah odem pada ekstremitas atas maupun ekstremitas bawah. Beberapa kondisi-kondisi tersebut merupakan tanda-tanda fisik pasien dengan hipertensi yang mengalami komplikasi sehingga dimungkinkan nanti akan terjadi suatu kejang dengan istilah eklamsi. Ini merupakan satu kondisi yang sangat buruk sekali. Untuk itulah penting bagi kita untuk mengenali beberapa kondisi-kondisi fisik pada pasien-pasien dengan kasus-kasus tertentu. Selain pemeriksaan fisik yang kita lakukan pada pasien yang akan menjalani masa operasi, kita juga harus melakukan pemeriksaan penunjang lainnya, yang mana hal ini dilakukan oleh tim medis lainnya, yakni pemeriksaan USG abdominal yang dilakukan oleh dokter spesialis obstetrik ginekologi atau dokter spesialis kandungan. Sebagai contoh, dokter akan menentukan di mana
otak, posisi plasenta, kemudian berapa volume air ketuban. Selain itu, dokter juga akan mampu menentukan adakah lilitan tali pusat dan kondisi-kondisi lain yang mana dapat ditemukan pada visual yang tampil pada USG abdominal. Baik, untuk pemeriksaan diagnostik lainnya, selain pemeriksaan fisik, kita juga melakukan pemeriksaan penunjang yang dilakukan oleh dokter spesialis kandungan, yaitu USG. Kita juga akan berkolaborasi dengan laboran untuk melakukan pemeriksaan lab darah. Kita juga akan melakukan pemeriksaan atau mengkaji tentang bagaimana status dari kerja sistem jantung atau status kardiovaskular pasien, bagaimana kondisi fungsi ginjal, CT scan untuk menilai adakah penyumbatan pada pembuluh darah di otak. Kemudian juga diperlukan pemeriksaan penunjang radiologi fototorak. Ini untuk menilai adakah kelainan-kelainan atau kondisi komplikasi yang dialami pada sistem pernafasan pasien. Tidak lupa kita juga akan melakukan pemeriksaan penunjang diagnostik dengan mengkaji bagaimana tentang fungsi hati, sebab ada beberapa obat yang akan diberikan pada pasien yang mana sistem kerjanya akan mempengaruhi terhadap kerja hepar atau hati. Terlebih lagi apabila kita dalam kasus pasien ibu bersalin yang dalam diagnosis dengan hepatitis atau peradangan pada heparnya, maka mutlak harus dilakukan penilaian atau mengkaji bagaimana tentang fungsi hepar. Baiklah, sekarang kita akan membahas salah satu pemeriksaan laboratorium yang menggunakan spesimen darah, yang mana spesimen darah ini diambil dari pembuluh darah pasien sebelum pasien dinaikkan ke ruang OK. Kita perlu menilai bagaimana status darah lengkap pada pasien tersebut. Yang kita nilai adalah jumlah leukosit yang terkandung di dalam darah, sebab leukosit ini menandakan atau mengindikasikan suatu keadaan patologis. Semakin tinggi jumlah leukosit, maka diindikasikan pasien tersebut sedang mengalami infeksi atau mengalami suatu penyakit, karena tingginya leukosit sebagai indikator tingginya angka infeksi. Kemudian kita juga akan mengkaji berapa kadar hemoglobin pada darah. Penting bagi kita untuk mengetahui apakah pasien dalam kondisi yang anemis atau tidak. Sebab hemoglobin yang mana fungsinya adalah untuk mengikat oksigen dalam darah, apabila jumlahnya kurang dari normal, maka fungsi untuk mengikat oksigen dalam darah tidak akan optimal, yang akhirnya mengakibatkan kemungkinan terjadinya suatu bleeding atau perdarahan. Jadi, pastikan betul bahwa pasien tidak dalam kondisi yang anemis sebelum pasien tersebut dinaikkan ke meja operasi. Bagaimana jika subjek atau pasien tersebut sebelum memasuki masa operatifnya diketahui bahwa pasien sedang dalam kondisi anemis? Maka tentu saja yang harus kita lakukan adalah memberikan transfusi darah untuk mensuplai Hb pada darah pasien sebelum dia dinaikkan ke meja operasi. Tidak hanya mengkaji tentang leukosit dan Hb, kita juga harus menilai bagaimana hematokrit serta trombosit pasien. Selain itu, kita juga akan menilai tentang laju endap darah atau LED untuk menilai
Adakah kelainan dalam penggumpalan darah? Karena tentu saja pada tindakan operasi dilakukan tindakan-tindakan invasif yang mana akan merusak jaringan dan akan mengeluarkan banyak sekali cairan tubuh darah. Maka jelas harus diketahui adakah kelainan penggumpalan darah. Selain itu, kita juga akan menilai apakah pasien sedang mengalami hepatitis atau penyakit hati, yakni dengan melakukan pemeriksaan HBsAg. Untuk pemeriksaan HBsAg ini sudah menjadi syarat mutlak semua ibu hamil selama menjalani masa kehamilan diwajibkan 1 kali minimal untuk melakukan pemeriksaan HBsAg, dilakukan di vaskes atau di puskesmas, di rumah sakit, dan itu terangkum di dalam pelayanan ANC atau Antenatal Care terpadu. Yang artinya sejak masa kehamilan semua ibu hamil sudah teridentifikasi apakah memiliki penyakit hepatitis atau tidak dengan melakukan ANC terpadu. Kemudian sekarang dalam masa pandemi ini semua ibu yang akan menjalani tindakan operasi seksio sesaria maupun tindakan-tindakan operatif lainnya harus dinyatakan bahwa telah di screening dengan menggunakan swab. Swab ini bertujuan untuk mendeteksi adakah COVID, adakah penyakit COVID-19 atau corona yang sekarang sedang melanda seluruh dunia dengan pemeriksaan swab antigen atau swab antibody atau swab PCR. Maka jelas apabila pasien tersebut terkonfirmasi positif COVID-19, seluruh kru yang akan melakukan tindakan operasi diwajibkan untuk menggunakan APD dengan ketentuan level yang memang dipastikan dapat melindungi selama proses tindakan operasi berlangsung. Kemudian kita juga akan menilai bagaimana blood groupnya, artinya kita akan mengidentifikasi golongan darah yang dimiliki oleh pasien. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengantisipasi adanya kegawat daruratan selama proses operasi berlangsung atau pasca operasi dengan menyiapkan transfusi darah. Kita akan mengkaji termasuk golongan darah A, B, AB ataukah O, sekaligus juga dengan resus pasien. Untuk tindakan yang dilakukan di ruang OK, kita perlu berkoordinasi dengan baik dengan seluruh kru, perawat anestesi, dokter spesialis obstetri ginekologi, kemudian dokter spesialis anak yang nantinya akan bertugas untuk menilai kondisi fisik bayi yang dilahirkan. Semua ini menjadi suatu sistem yang harus terkoordinasi dengan baik, harus dapat bekerja sama dengan baik, termasuk dengan kru yang bertugas untuk menyiapkan instrumen yang akan digunakan dalam tindakan operasi. Untuk menghasilkan hasil yang terbaik bagi pasien, tentunya diperlukan tenaga kesehatan yang kompeten dan kemampuan dalam bekerja sama yang sinergis antara masing-masing anggota tim atau kru dari OK. Secara umum, anggota tim dalam prosedur pembedahan ada 3 kelompok besar, yakni yang pertama ahli anestesi dan perawat anestesi yang bertugas untuk memberikan agen atau analgesik pembiusan dan membaringkan pasien dalam posisi yang tepat di meja operasi. Yang kedua adalah ahli bedah, dokter spesialis bedah, serta asisten yang melakukan scrub dan pembedahan
Dan yang terakhir, yang ketiga adalah perawat atau bidan yang bertugas untuk tindakan intraoperatif. Untuk menjamin perawatan pasien yang optimal selama pembedahan, informasi mengenai pasien yang akan dioperasi harus dijelaskan secara rinci pada ahli anestesi, perawat anestesi, serta perawat bedah atau dokter bedah yang akan melakukan pembedahan. Kemudian kita juga harus benar-benar memastikan bahwa seluruh alat yang digunakan dalam tindakan pembedahan tersebut merupakan alat atau instrumen medis yang terjaga kesterilannya. Bisa kita lihat pada slide yang saya tampilkan bahwa instrumen-instrumen medis yang digunakan terbungkus dengan linen steril atau kain steril. Serta petugas harus mampu menentukan alat yang akan digunakan terlebih dahulu berurutan sehingga terkoordinasi dengan baik selama proses pembedahan berlangsung. Lalu mengapa kita harus menjaga kesterilan alat tersebut? Tentu saja untuk menghindari terjadinya infeksi pada pasien yang diakibatkan oleh instrumen yang tidak steril. Sebab sangat mungkin sekali pasien tersebut selama menjalani masa pembedahan tidak mengalami komplikasi. Akan tetapi ketika dia dalam proses pemulihan pasca operatif, terjadi suatu kondisi yang menunjukkan tanda-tanda infeksi. Hal ini sangat mungkin sekali dialami oleh pasien yang selama masa pembedahan terjadi kontaminasi dari mikroorganisme patogen. Sebab instrumen yang digunakan merupakan instrumen yang tidak steril. Selain itu, kita juga harus mempersiapkan kondisi-kondisi atau kemungkinan-kemungkinan kegawat daruratan yang dapat ditimbulkan. Sehingga tentu saja instrumen yang akan digunakan dalam kondisi ini sudah disiapkan terlebih dahulu. Sebagai contoh, kita dalam menjadi bidan yang bertugas di ruang OK harus telah mempersiapkan alat-alat resusitasi yang mana untuk mewaspadai kegawat daruratan yang dialami oleh bayi baru lahir yang mengalami asfiksia. Apa itu asfiksia? Asfiksia adalah kondisi gagal nafas, artinya bayi yang baru saja lahir tidak segera menangis dengan kuat. Maka jelas kita sebagai bidan yang bertugas harus segera melakukan tindakan cepat, yakni dengan memberikan bantuan untuk memperlebar jalan nafas, untuk membebaskan sumbatan pada saluran nafas bayi, sehingga harapannya bayi tersebut dapat segera menangis dengan kuat. Tindakan tersebut yang diistilahkan dengan resusitasi. Termasuk juga dengan alat-alat medis lainnya yang mana fungsinya adalah untuk mewaspadai, mengantisipasi kondisi kegawat daruratan yang mungkin akan terjadi. Kemudian terkait dengan persiapan instrumen tersebut, instrumen-instrumen yang akan digunakan selama proses pembedahan, semua sudah disiapkan sejak awal sebelum pasien masuk ke ruang OK, sebelum kru OK masuk ke ruang OK. Yang mana seluruh instrumen ini telah disterilkan terlebih dahulu di alat sterilisator dan dibungkus dengan linen atau kain steril dan diberikan etiket atau tulisan yang menunjukkan tanggal disterilkan alat-alat medis yang ada di dalam bak instrumen tersebut. Masing-masing tindakan pembedahan memiliki list atau daftar instrumen yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan yang akan dilakukan tindakan pembedahan tersebut. Sebagai contoh, tindakan pembedahan
seksio sesaria, tentu saja alat-alat yang digunakan tidaklah sama dengan instrumen-instrumen yang akan digunakan pada tindakan pembedahan pengangkatan kista ovari atau tindakan pengangkatan rahim yang disebut dengan histrektomi. Nah, alat-alat ini seluruhnya disiapkan oleh kru yang bertugas untuk menyiapkan instrumen medis steril, yaitu perawat instrumen. Suatu tindakan antisepsis atau asepsis merupakan upaya yang harus dilakukan agar sterilitas dari instrumen tersebut tetap terjaga dengan baik. Perlu diketahui bahwa yang dimaksud dengan instrumen di sini tidak hanya instrumen yang berbahan logam atau metal, stainless saja yang akan menyayat atau membuat luka insisi, namun juga termasuk linen atau kain yang dipakai oleh petugas yang akan melakukan tindakan. Sebagai contoh, alas kaki, kemudian skort atau jas, baju, kemudian masker, penutup kepala, dan juga alat pelindungan lainnya harus dipastikan bahwa ketika masuk ke ruang operasi, alat pelindungan diri tersebut dalam kondisi yang steril. Bahkan handskun atau sarung tangan yang digunakan juga harus dalam kondisi yang steril. Selain mengkondisikan ruangan dalam kondisi yang juga steril, terjaga asepsisnya, selama tindakan operasi kita juga harus menjaga kesterilan dengan prinsip-prinsip asepsis dari masing-masing personil yang meliputi beberapa tahap, yakni scrubbing atau cuci tangan steril, hand hygiene surgical. Jadi ada suatu kegiatan atau membersihkan tangan dengan prinsip steril, termasuk juga petugas yang akan melakukan tindakan yang telah menggunakan handskun steril, kemudian tangan yang diberi handskun tidak terbuka atau tidak menjangkau alat-alat yang ada pada lingkungan sekitar. Tangan petugas medis yang telah menggunakan handskun steril harus ditutup, harus terlungkup dengan maksud tidak menjadi media untuk menempel dari kuman atau bakteri atau virus yang berada pada udara, pada lingkungan sekitar. Kemudian juga harus memperhatikan prinsip pada gowning, yakni teknik penggunaan baju operasi atau baju OKA. Jadi ada tata cara tertentu tentang bagaimana cara teknis menggunakan gown atau APD selama di ruang OKA. Kemudian gloving atau tentang bagaimana teknik penggunaan sarung tangan steril. Jadi tidak hanya sekedar menggunakan sarung tangan dan terpasang pada kedua tangan kanan dan tangan kiri begitu. Ada aturan-aturan tertentu tentang bagaimana cara menggunakan handskun steril. Secara keseluruhan, tindakan-tindakan ini, scrubbing, gowning, dan gloving, selain melindungi pasien untuk tetap terjaga steril, kemudian hal ini juga ditujukan untuk melindungi petugas kesehatan, menghindarkan dia dari kontaminasi terhadap kuman atau virus bakteri yang ada pada udara, cairan tubuh pasien, ya, darah atau air tubuh yang lain, seperti itu. Dengan demikian, sangat penting bagi kita untuk menjaga kesterilan pada instrumen, kemudian APD yang kita gunakan, serta lingkungan di OKA. Pada pembelajaran berikut, kita akan belajar tentang blood donation atau
donor darah yang mana telah kita siapkan sejak awal bagaimana atau apa golongan darah pasien, resus darah pasien, dan ini bertujuan untuk mempersiapkan kegawat daruratan yang mungkin saja timbul akibat tindakan pembedahan, yaitu bleeding atau perdarahan. Secara umum, resus yang terkandung di dalam darah manusia mayoritas untuk orang Asia adalah resus positif. Saya yakin teman-teman telah mengenal ini dan sangat paham tentang pendonor atau penerima donor darah dari masing-masing golongan darah. Sebagai contoh, kita simak pada slide berikut. Individu dengan golongan darah O resus positif, dia mampu atau dibolehkan untuk memberikan darahnya pada individu dengan golongan darah AB resus positif, A resus positif, B resus positif, dan O resus positif. Namun, individu dengan golongan O resus positif ini hanya bisa menerima donor darah dari individu dengan golongan darah O resus positif dan O resus negatif. Perlu saya ingatkan kembali tentang istilah resus. Ini merupakan protein atau senyawa antigen yang terkandung di dalam plasma darah. Kita simak untuk individu dengan golongan darah O resus negatif, dia berbeda dengan individu golongan darah O resus positif, yang mana golongan darah O resus negatif ini hanya boleh memberikan darahnya untuk individu dengan golongan darah AB saja. Tapi dia boleh menerima donor darah dari individu dengan golongan darah O negatif. Pada tabel yang saya tampilkan telah terurai secara jelas tentang blood donation dari masing-masing blood group, termasuk dengan resus yang terkandung di dalam plasma darah tersebut, resus negatif dan resus positif. Yang perlu diingat adalah tidak menjadi suatu masalah apabila seseorang atau individu tersebut memiliki golongan darah dengan resus yang negatif. Tidak perlu khawatir, kondisi ini menjadi aman atau tidak menjadi masalah apabila individu tersebut tidak mengalami perdarahan. Namun, akan menjadi suatu kasus yang berbeda apabila dialami oleh ibu hamil. Sebagai contoh, ibu hamil dengan golongan darah resusnya negatif. Kemudian anak yang dilahirkan dalam kondisi resus positif. Nah, kedua hal yang berbeda ini dapat mengakibatkan suatu kelainan pada darah bayi, karena di dalam darahnya tidak mengandung antigen yang dimiliki oleh maternal atau ibunya, sehingga akan terjadi penolakan, kemudian sel-sel darah tersebut saling fagosit atau memakan, dan terjadilah anemia, kemudian kelainan darah, dan sangat berakibat fatal terhadap janin atau fetal. Berikutnya kita akan mempelajari tentang beberapa tindakan yang dilakukan setelah pasien menjalani tindakan pembedahan. Pada periode postoperatif, yang penting dikaji oleh bidan, yakni tentang observasi bagaimana tanda-tanda vital atau vital sign,
juga mengkaji tentang keseimbangan cairan atau balance intake dan output. Bagaimana cara kita untuk memonitor atau mengkaji tentang keseimbangan cairan pasien? Dapat dilakukan dengan memantau berapa jumlah volume cairan yang diterima atau yang masuk ke dalam tubuh pasien, disesuaikan atau dikaji dengan berapa jumlah volume yang tertampung pada urin tampung. Sedangkan untuk mengkaji bagaimana kondisi tanda-tanda vital, ini dilakukan semenjak pasien menyudah atau telah menjalani masa pembedahan di ruang recovery room atau ruang pemulihan, terpantau secara jelas pada layar monitor. Pada monitor sudah tertulis secara visual berapa jumlah saturasi oksigen atau kecukupan oksigen yang dihirup oleh pasien. Kemudian juga tertulis tentang berapa tekanan darah pasien, berapa nadi pasien per menit, semua sudah tertulis pada layar monitor. Dengan demikian kita dimudahkan untuk melakukan observasi selama pasien menjalani masa recovery. Selanjutnya, tindakan yang dilakukan selama postoperatif, kita akan melakukan perawatan luka post-op. Luka post-op sebagai contoh luka post-operasi SC, tentu saja dengan memperhatikan prinsip steril. Dalam melakukan perawatan luka ini, kita juga harus melakukan dengan instrumen-instrumen yang steril. Untuk itulah, pasien dianjurkan tetap menjaga kebersihan atau hygiene, personal hygiene-nya. Sebagai contoh, luka bekas operasi tidak boleh terpapar atau terkena air. Hal ini ditujukan untuk menghindari adanya kontak atau kontaminasi dengan kuman sehingga dapat memicu terjadinya infeksi. Kemudian bidan juga melakukan edukasi tentang kebutuhan nutrisi pada pasien dengan menganjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang tinggi kalori dan tinggi protein atau TKTP. Mengapa penting bagi kita menyampaikan tentang kebutuhan tinggi kalori dan tinggi protein pada pasien? Karena luka bekas operasi akan lebih cepat menutup apabila individu tersebut mengkonsumsi makanan yang tinggi kalori dan tinggi protein. Sebagai pembentuk epitelisasi sehingga luka yang dialami dapat segera menutup. Jaringan-jaringan epitel segera terbentuk. Untuk itulah perlu adanya edukasi sebab pasien seringkali beranggapan bahwa dia tidak boleh makan makanan yang tinggi protein, sebagai contoh telur. Hal ini sangat berbeda dengan kenyataan secara ilmiah bahwa makanan yang mengandung tinggi protein justru akan mempercepat proses epitelisasi. Seringkali pasien akan lebih mengkonsumsi makanan yang tidak atau kurang bergizi, yang diistilahkan tarak makanan, hanya makan nasi putih dan lauk kerupuk saja misalnya. Itu adalah kondisi yang kurang tepat, yang justru akan memperlama proses epitelisasi, akhirnya luka bekas operasi tidak segera menutup. Atau bahkan luka jahitan tersebut akhirnya tidak kembali seperti sedia kala. Berlubang misalnya. Jadi epitelnya tidak segera menutup, sedangkan luka
sudah mengering sehingga tidak bisa saling berkaitan antara jaringan satu dengan jaringan yang lain. Nah, kondisi-kondisi inilah yang sangat dimungkinkan akibat dari pemenuhan kebutuhan nutrisi yang tidak adekuat. Kemudian kita juga harus memberikan edukasi terkait dengan bagaimana mengatur tentang rasa sakit atau nyeri yang dialami pasca operasi, yakni dengan tindakan-tindakan non-farmakologis maupun tindakan farmakologis. Sebagai contoh, tindakan non-farmakologis yang bisa kita berikan pada pasien pasca operasi adalah mengajarkan tentang bagaimana teknik untuk distraksi, yaitu mengalihkan perhatian. Kita ajak dia untuk bernyanyi, bercerita terkait dengan bagaimana prosesnya jalannya operasi yang baru saja dia alami, kemudian diajak bercerita yang terkait dengan bagaimana kondisi bayinya sekarang. Intinya adalah mengalihkan perhatian pasien terhadap rasa nyeri yang dia rasakan dengan sesuatu hal yang menarik oleh pasien atau yang menurut dia baik untuk didiskusikan bersama. Sedangkan teknik non-farmakologis lainnya misalnya dengan relaksasi, yakni dengan teknik nafas dalam, kemudian menghirup aromaterapi yang fungsinya adalah untuk memberikan ketenangan sehingga timbul rasa nyaman pada pasien dan nyeri yang dia rasakan, yang dia keluhkan dapat berkurang. Sedangkan manajemen nyeri yang bisa kita berikan pada pasien pasca operatif dengan farmakologis adalah memberikan obat-obatan analgesik. Analgesik merupakan obat-obatan golongan yang dapat meredakan nyeri. Obat-obatan ini banyak sekali jenisnya, merek dagangnya, dan juga lokasi pemberian. Dapat yang diberikan secara supositoria, yaitu pemberian obat-obatan melalui dubur, atau obat-obatan yang diberikan per oral atau dikonsumsi, diminum, yang mana semuanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menurunkan atau meredakan nyeri pasca operasi. Tindakan lain yang dilakukan pada periode postoperatif yakni mengajarkan pasien untuk mobilisasi dini. Di sini kita akan mengajarkan pada pasien untuk bergerak secara bertahap dengan kegiatan yang minimal. Yang pertama adalah dengan mengajarkan untuk miring kiri, miring kanan, ya. Setelah pasien mampu melakukan itu, pada mulanya dibantu oleh petugas atau keluarga. Selanjutnya, anjurkan pasien untuk melakukan miring kiri, miring kanan secara mandiri. Setelah dia mampu melakukan secara mandiri, kemudian kita ajarkan secara bertahap bagaimana untuk setengah duduk, kemudian berbaring. Hal ini sangat penting kita ajarkan pada pasien dengan harapan otot-otot pada tubuh sudah mulai dilatih untuk bekerja atau beraktivitas kembali, termasuk juga dengan peristaltik usus atau gerak dari usus pada kolon segera melakukan kerja kembali, karena pembiusan atau anestesi yang dilakukan selama tindakan pembedahan juga mengistirahatkan kerja dari peristaltik usus. Maka mobilisasi dini ini akan memancing atau merangsang, memberikan stimulus pada peristaltik usus untuk kembali bekerja, kemudian
pasien akan terpacu untuk buang angin atau flatus. Yang mana flatus atau buang angin yang dialami oleh pasien pasca pembedahan merupakan suatu hal yang sangat penting, karena dengan demikian menunjukkan bahwa kerja dari organ di dalam tubuh telah kembali ke sedia kala sebelum anestesi masuk ke dalam tubuhnya. Dengan begitu, pasien diizinkan untuk mulai melatih diri mengkonsumsi minuman secara bertahap. Berikutnya, tindakan yang dilakukan pasca operasi adalah memberikan obat-obatan yang fungsinya untuk meredakan nyeri atau analgesik, memberikan antiinflamasi sehingga pasien terhindarkan dari kemungkinan infeksi, serta antibiotik dan multivitamin lainnya. Untuk pasien yang berada pada ruang pemulihan atau recovery room, ruang recovery room ini merupakan ruangan yang letaknya dekat atau berada di samping ruang pembedahan atau ruang OK dan dapat dimonitor secara langsung oleh petugas kesehatan, ahli bedah, ahli anestesi, kemudian perawat bedah, bidan OK begitu, yang mana untuk memudahkan mereka dalam memonitor kondisi pasien pada masa atau periode pemulihan. Sehingga di ruangan ini pasien dalam kondisi yang belum sadar. Lalu apa saja yang dilakukan petugas ketika pasien berada di ruang RR atau recovery room? Yang pertama adalah mengobservasi bagaimana vital sign atau tanda-tanda vital selama 2 jam pertama tiap 15 menit. Sehingga secara berkala kita memonitor, memantau bagaimana tekanan darahnya, berapa nadinya, berapa saturasi oksigennya, kemudian ritme jantung dan lain sebagainya yang ada pada layar monitor. Selanjutnya, kita juga akan mengobservasi tentang pernafasan, kemudian sirkulasinya, jadi ABC, airway, breathing, dan sirkulasi. Kita kaji juga tentang tetesan infus, kemudian urin tampung yang berada pada urobek, apakah warnanya merah bata ataukah hijau. Semua diobservasi ketika pasien berada pada recovery room. Hal ini dilakukan sampai dengan pasien kemudian tersadar, jadi sudah bangun dari anestesinya dan dinyatakan dapat diajak untuk berkomunikasi, merupakan tanda bahwa dia telah dalam kesadaran yang kompos mentis, sadar penuh. Maka dengan demikian pasien dapat kemudian diantar atau masuk ke dalam kamar perawatan untuk dipindahkan dari recovery room ke kamar rawat inap. Dengan catatan pasien yang dipindahkan ke ruang perawatan, ke kamar perawatan masih terpasang kateter, masih terpasang selang infus, dan terkadang pasien juga masih terpasang kanul oksigen. Maka pada petugas yang ada di ruang perawatan adalah memonitor atau mengobservasi bagaimana dengan kateter yang terpasang. Berapa jumlah urin yang tertampung pada urobek, kemudian warnanya. Selain itu kita juga mengkaji tentang apakah pasien mengeluhkan nyeri hebat pasca pembedahan. Kita juga akan menanyakan pada pasien apakah individu tersebut sudah flatus atau buang angin. Apabila pasien sudah flatus atau buang angin, kita dapat mengajarkan untuk mulai melatih
meminum dengan menggunakan sendok, bantuan sendok diteteskan begitu, dengan tujuan memberikan atau merangsang kerja dari saluran digestif atau saluran pencernaan. Kita ajarkan untuk mobilisasi setelah 24 jam atau setelah 1 hari. Harapannya pasien dapat mulai untuk kembali mampu berdiri, kemudian duduk, dengan diawali dengan mobilisasi dini. Itu yang bisa dilakukan oleh petugas yang berada pada ruang perawatan pasca pasien menjalani pembedahan. Banyak sekali yang harus kita lakukan mulai dari pra, intra, sampai dengan pasca. Dengan demikian berakhir sudah pertemuan kita yang membahas tentang pre and post operatif, khususnya untuk kasus-kasus kebidanan. Semoga yang kita pelajari bersama hari ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Saya selaku fasilitator mengaturkan mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.